Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas tentang hadis nomor 207. Ini di cetakan ini hadisnya diloncat, baik itu kitab matannya sama syarahnya Ibanatul Ahkam. Jadi kalau di cetakan lain itu ada yang 206 dibahas, hadisnya saya lupa, tapi ini kita loncat satu matan hadis yang mana ini kita langsung membahas tentang menutup aurat bagi wanita pada saat sholat. Jadi auratnya wanita itu pada saat sholat itu seperti apa, nanti kita juga akan comparekan, kita akan samakan dengan pembahasan yang ada di dalam kitab Fathul Qorib. Jadi kalau teman-teman yang wanita menutup aurat itu seperti apa, ada dibahas di dalam hadis nomor 207. Ya, ini hadisnya yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Wa an Aisyah radhiyallahu anha annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la yuqbalullahu sholata haidin illa bi khimarin rawahul khamsatu illan nasaiyah wa sahahahu Ibnu Huzaimah. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoi atas beliau, annan nabiyya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda, la yuqbalullahu, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima sholatnya haidin, wanita yang balik. Jadi haid ini dia tidak saya tidak terjemahkan di sini menjadi wanita haid, tapi di sini wanita balik. Jadi kalau wanita sudah haid itu artinya ya dia sudah balik. Illa, kecuali bikhimarin, memakai kerudung, jadi memakai penutup kepalanya. Nah, rawahul khamsatu, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Khamsah, ilan nasaiyah, kecuali Imam Nasai, wasahahahu, dan dinilai sahih oleh Ibnu Huzaimah, dan di sini juga ada perbedaan antara wanita muslimah Eropa dan Asia. Jadi kalau teman-teman ya yang mungkin ada di Eropa kayak gitu, kemudian di Arab Saudi gitu kan, kumpul naik haji kayak gitu. Nah, biasa kalau teman-teman cek itu dia sholatnya menggunakan mukena, itu kebanyakan dari dari Asia Tenggara. Malaysia, Singapura, Indonesia, Brunei, Filipina, dan lain sebagainya itu. Tapi kalau wanita Eropa, Timur Tengah, dan pada umumnya yang di sana itu tidak menggunakan mukena. Jadi cukup mereka
menggunakan jilbabnya seperti itu, ya sudah menutup aurat semuanya, ya, ya sudah, mereka nggak menggunakan mukena. Yang penting baju mereka itu ya suci, dalam keadaan suci, tidak terkena najis, maka ya sudah mereka sholat dengan bajunya itu. Mereka tidak ganti mukena sebagaimana orang Asia Tenggara pada umumnya seperti itu. Nah, jadi artinya tadi Allah tidak akan menerima sholat wanita yang baligh kecuali menggunakan kerudung. Jadi kerudung itu adalah penutup kepala ya. Kalau kita artikan kalau di Indonesia itu menggunakan jilbab, ya kan? Menggunakan jilbabnya. Nah, kalau untuk sholat di sini saya mungkin jelaskan sedikit. Kalau di dalam kitab Fathul Qorib itu kalau untuk sholat itu wajah dan telapak tangan. Jadi aurat wanita itu seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Itu aurat wanita pada saat sholat. Nah, di luar sholat, kalau misalkan keluar di tempat publik, itu seluruh wajahnya kecuali kedua matanya. Ini kalau di luar di luar sholat di tempat publik. Nah, kalau misalkan dia wanita itu di luar sholat berada di lingkungan keluarga mahramnya atau suaminya, anak-anaknya, maka auratnya itu seperti auratnya laki-laki. Dan ini juga ada perbedaan antara wanita yang merdeka sama wanita hamba sahaya itu. Tapi kalau misal di dalam sholat itu tidak ada perbedaan antara wanita yang merdeka sama hamba sahaya, itu sama-sama wajib menutup auratnya kecuali wajah dan telapak tangan. Itu wanita merdeka sama yang hamba sahaya, semua sama, yang penting dia balik. Nah, tapi kalau di luar di tempat publik itu ulama juga membedakan. Kalau hamba sahaya ya, kalau tidak salah di sini pusar hingga kedua lututnya itu sama seperti auratnya laki-laki. Tapi kalau misalkan di luar dari itu ya kalau waktu sholat ya sama dia kedudukannya. Makanya kalau misal ada ya kayak kemarin itu ya kasusnya yang kayak orang non muslim itu wajib berjilbab kayak gitu, menutup aurat ya sebagaimana wanita muslimah pada umumnya, itu nggak boleh sih kalau untuk menutup aurat, karena ini berkenaan masalah syariat. Kalau syariat agama Islam, kalau itu sudah berkenaan masalah syariat, itu wajib untuk orang muslim saja, bukan untuk orang non muslim. Jadi ada misalkan kayak di sekolahan mana kayak gitu, SMA gitu kan ada peraturan misalkan wajib menggunakan menutup aurat, berjilbab seperti itu ya itu cuman untuk orang muslim saja, bukan untuk orang non muslim, kecuali kalau misal di sekolah tersebut peraturannya adalah wajib menggunakan pakaian yang sopan, seragam yang sopan. Itu boleh-boleh saja, misalkan roknya itu nggak terlalu ke atas lah kayak gitu ya kan, ya roknya bawah kayak gitu kan, nggak ya pamer paha seperti itu kan. Itu beda konteksnya kayak gitu kan. Tapi ya kalau misal sudah dia harus berjilbab seperti itu sebagaimana layaknya wanita mukmin, itu sudah tidak boleh ya seperti itu. Itu cuman ya supaya menjaga budaya saja kalau yang berpakaian berpakaian sopan. Tapi ya kalau saya tuh kalau misal di luar dari negara Indonesia, terutama ya
mayoritas non muslim kayak gitu, apalagi negaranya negara non muslim, itu ya saya angkat tangan. Itu negara non muslim gitu mayoritasnya, kayak Amerika, Prancis, atau mungkin kayak di Filipina itu kan lebih bebas mereka kemungkinan. Itu ya saya angkat tangan di situ. Itu beda wilayah. Tapi kalau misalkan di Indonesia ya saya cuman bisa mengatakan ya berpakaian yang sopan lah, jangan terlalu seksi-seksi amat seperti itu. Oke, kita lihat makna keseluruhannya, ya kan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sini sangat bijaksana menjelaskan bahwa apabila seorang wanita mengerjakan sholat, yang mana ini berkenaan dengan masalah syariah agama Islam, ia harus menutup kepala dan leher serta seluruh tubuhnya, sebab itu semua merupakan aurat baginya. Nah, ini konteksnya untuk wanita yang muslim, ya, bukan non muslim, karena ini berkaitan dengan masalah syariat agama Islam, yaitu sholat. Jadi ini konteksnya dalam sholat. Jadi ia harus menutup kepala dan lehernya serta tubuhnya. Jadi kepala, lehernya di sini ya, leher ya bagian sini, dan seluruh tubuhnya. Jadi jangan sampai ya, mohon maaf, lekukannya juga nampak jelas, ya kan, nampak vulgar jelas ya. Kalau misalkan dia sudah ya sudah tertutup betul-betul, tapi ya memang seperti itu ya, itu sudah di luar kendali, itu kan, sudah di luar kendali, itu memang sudah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ya kalau misal dia memang sengaja diinikan lagi ya, wallahu alam, sudah saya nggak bisa bicara lagi. Apabila ia sholat dengan badan terbuka, maka sholatnya batal, tidak sah. Inilah yang dimaksud tidak diterimanya sholat dalam hadis yang kita sebutkan tadi. Jadi kalau misal seorang wanita tersebut tidak menggunakan jilbab, jadi anggaplah rambutnya kebuka kayak gitu, keurai kayak gitu, maka sholatnya tidak sah. Jadi yang namanya rambut, kepala ini masuk dalam kategori aurat, kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Nah, itu dibahas di dalam kitab di dalam kitab Al-Um, kemudian kitab-kitab yang lain di dalam mazhab Syafi'i. Makna yang dimaksud bukanlah hakikat dari haid, sebab wanita yang haid jelas tidak boleh sholat. Tetapi yang dimaksud ialah ungkapan mubalaghah, karena haid merupakan pertanda pada usia balik di kalangan wanita. Jadi haid di sini maksudnya adalah bukan pas pada masanya, bukan pada masa haid seseorang wanita tersebut mengerjakan sholatnya. Tapi haid ini maksudnya adalah bahasa kinayah, bahwasanya seorang wanita tersebut sudah balik. Nah, otomatis bagi wanita yang sudah balik itu wajib menutup auratnya pada waktu mengerjakan sholat. Dan di luar dari itu, ya kan. Jadi sudah kita bahas ya kan di dalam kitab Fathul Qorib, auratnya wanita pada saat sholat seperti apa batasannya, kemudian pada saat di luar sholat itu seperti apa, kayak misalkan di tempat umum, di tempat publik, dan juga pada saat dia di dalam rumah beserta dengan keluarga yang mahramnya, seperti itu. Kemudian kalau kita analisis lafadznya, la yuqbalullahu sholata haidin, ini yang dimaksud adalah tidak sah sholat seorang wanita yang berusia baligh, yang sudah baligh, itu dikatakan berhaid apabila dia sudah usia baligh, bukan haid yang sesungguhnya. Jadi sudah kita bahas ya kan,
Karena wanita yang berhaid tidak diwajibkan sholat pada masa haidnya. Jadi kalau dia memasuki masa haid, dia tidak boleh sholat. Bihimarin ialah menggunakan kerudung yang menutupi kepala dan lehernya, seperti itu kan. Jadi seseorang wanita tersebut ya dia menggunakan jilbab lah kalau bahasa kita di sini. Kalau orang Asia itu telekong atau mukena, ya kan. Kalau yang di luar Asia Tenggara, kalau di luar Asia Tenggara kayak misalkan di Timur Tengah atau di di Eropa ya, dia cukup melepas cadarnya, buka sarung tangan sama sama kaos kaki, itu sudah selesai. Dia apabila dia sudah wudhu suci ya dia sholat dengan baju tersebut, tidak ganti dengan pakaian, tidak menggunakan mukena karena itu sudah menutup aurat. Jadi ya itu hanya perbedaan budaya saja sebenarnya. Kalau di Indonesia sih yang saya tahu, kalau yang salah kaprah itu kalau dia nggak menggunakan mukena ya kayak gimana ya, kayak kurang menutup aurat jadinya, padahal nggak seperti itu. Jadi banyak yang saya lihat wanita-wanita yang berjilbab itu ya dia sudah full kayak gitu kan, berjilbab, pakaiannya juga sudah tertutup rapi kayak gitu, masih menunda sholatnya mencari mukena, padahal itu sudah menutup aurat dan itu ya sudah sah sholatnya. Seperti itu, nggak perlu dia harus mencari mukena. Mukena itu cuman budaya orang Asia Tenggara itu. Fikih hadisnya yang pertama adalah satu, wanita ketika mengerjakan sholat diwajibkan menutup kepala dan leher serta tubuh lainnya yang terjangkau oleh kerudung. Jadi ini wanita tersebut sudah menggunakan pakaian yang tertutup lah, sudah menggunakan pakaian yang sopan. Jadi ya dia pakaiannya lebar, kemudian tidak kentat-kentat amat, kemudian dia menggunakan rok kayak gitu. Nah, ya otomatis penutup kepalanya itu ya jilbabnya itu ya. Kalau kita orang Indonesia itu sebut jilbab ya. Kalau bahasa hadisnya itu khimar. Nah, jadi dia tutup seperti ini ya kan sampai di yang kejangkau oleh jilbabnya kayak gitu. Kemudian yang kedua, antara wanita merdeka dan wanita budak hamba sahaya ada persamaan hak dalam hal aurat dalam sholat pada waktu mengerjakan sholat. Mengingat pengertian umum di sini kata haid dalam hadis. Jadi kalau misalkan bagaimana dengan wanita budak dan wanita yang merdeka? Ya, kalau wanita budak ini konteksnya di zaman Rasulullah SAW, itu dia tetap sama untuk kedudukannya pada saat pada saat mengerjakan sholat. Jadi wajib menutup auratnya, baik dari kepala ujung rambut sini sampai kakinya, seperti ya sampai ujung kakinya seperti itu. Dan itu tidak boleh tidak boleh terlihat kecuali wajah dan telapak tangan. Itu ya kita sudah bahas ya kan. Itu di dalam sholat. Jadi tidak ada perbedaan di situ, baik itu hamba sahaya dan wanita merdeka. Kalau di tempat umum, di tempat publik kayak gitu, ya wanita hamba sahaya itu berbeda dengan wanita merdeka. Kalau hamba sahaya ya pusar sampai lutut, ya seperti halnya laki-llaki, itu auratnya wanita budak. Tapi kalau yang merdeka itu seluruh tubuh kecuali kedua matanya. Gitu. Jadi sekali lagi, wanita merdeka dan wanita budak hamba sahaya
wajib menutup auratnya pada saat sholat, ya, kecuali wajah dan telapak tangannya. Kemudian yang ketiga, jumhur ulama membedakan dua aurat tersebut. Mereka menjadikan aurat wanita hamba sahaya sebagai sebatas hanya dari pusar hingga kedua lutut. Hal ini berlaku di luar sholat. Jadi jumhur ulama membedakan, ya kan, dua aurat tersebut. Aurat wanita sahaya, hamba sahaya itu hanya sebatas dari pusar hingga kedua lutut, ya, seperti halnya aurat laki-laki. Nah, itu di luar sholat, ya, bukan pas pada waktu sholat, tapi di luar sholat. Misalkan di tempat publik, ya kan, berarti itu ada wanita budak, ya, dia hanya sebatas pusar dan lututnya saja. Ini berlaku di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena dia apa ya, terbatas hanya dia terikat sama majikannya. Jadi karena kan zaman dulu itu majikan ya beda-beda kan. Ada yang apa ya, dia bagus kayak gitu kan, masih ada memegang kemanusiaan juga, ada juga yang tidak gitu kan. Jadi ya diperingan lah kayak gitu. Jadi auratnya itu ya pusar dan lututnya. Jadi kalau misalkan dia ya misalkan agak sedikit terbuka seperti itu, ya nggak ada dosa baginya karena dia mengikuti tuannya tadi itu. Nah, terus juga ada di konten mana saya dengar itu memang agak sedikit miris juga waktu saya melihat konten itu, bahwa seolah-olah agama Islam tersebut mendiskriminasikan, mengkelas dua kan apa namanya, wanita-wanita, apa ya, wanita-wanita seperti itu, ya kan, agama Islam seperti itu, bahwasanya ya kalau misal contoh kayak warisan kayak gitu kan, laki-laki dapat satu, perempuan dapat setengah. Kemudian juga apa ya, laki-laki boleh poligami dan wanita tidak boleh kayak gitu kan, ya istilahnya kayak gimana ya, mungkin ya kalau kita lihat ya wanita tuh kayaknya lebih unggul lah, wanita itu lebih rendah lah ketimbang laki-laki. Kalau dari ininya ya, itu aturannya. Jadi di zaman Rasulullah itu memang sebelum-sebelumnya derajat wanita itu memang nomor dua, bahkan nggak ada harkat dan martabatnya itu. Jadi ya sesuka-suka kita aja. Jadi kalau misalkan kayak contoh negara Persia gitu berhasil menjajah negara mana, misalkan Mesir lah, dia habis taklukkan, ya wanita-wanita Mesir itu ya sudah otomatis jadi budak mereka, budak pelampiasan hawa nafsu dan lain sebagainya, macamnya ya bebas-bebas saja mereka mau tampar mau apa, nggak ada masalah di zaman itu. Seperti halnya juga kalau misalkan kerajaan Romawi Timur atau Romawi Barat berhasil menaklukkan daerah mana, ya daerah jajahannya itu ya sudah nggak ada harganya lagi. Gitu. Jadi kalau laki-lakinya disuruh bekerja paksa, kalau perempuannya ya sudah jadi pemuas hawa nafsu mereka aja. Nah, disinilah aturan-aturan agama Islam memberikan ya apa ya, sedikit keringanan masalah hukum, termasuk juga poligami. Poligami itu juga bukan produknya agama Islam sebenarnya. Poligami itu hanya mengatur apa aturan yang diterapkan oleh yang diterapkan, yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya. Itu ya supaya ada aturan mainnya lah kayak gitu. Enggak yang semau-maunya saja kayak gitu. Walaupun itu boleh hukumnya. Itu. Di zaman Rasulullah itu sudah berlaku hal-hal seperti itu. Semau-maunya ya, jadi diberikanlah aturannya kayak gitu yang adil. Kemudian juga bagaimana memperlakukan istri-istri. Kemudian juga ada
batasan juga mana-mana yang boleh dinikahi dan tidak boleh dinikahi. Kayak misalkan wanita sedara, kayak gitu kan, yang mahramnya sama yang bukan mahramnya. Semua itu diatur di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam supaya yaitu tadi apa namanya uh, supaya nggak ini nggak semena-mena lah seperti itu. Ya kan, kalau misalkan sudah ada aturannya saja kebanyakan dilanggar, apalagi tidak ada aturannya. Kemudian kalau misal masalah apa namanya masalah warisan, laki-laki itu dapat satu, kemudian wanita dapat setengah, itu bukan berarti juga diskriminasi, karena kalau laki-laki, nah baik itu di zaman dulu sampai sekarang, itu ya dia yang membayar maharnya. Kemudian kalau di Indonesia atau di negara Asia Tenggara itu ada jujuran lagi kayak gitu. Bahkan kalau misal di Arab Saudi aja laki-laki yang nanggung semuanya kayak gitu kan, sampai rumahnya dia harus siapkan. Yang boleh dihutang, yang boleh dicicil cuma pembantu aja. Itu kenapa laki-laki dapat uh, harta warisan satu. Kalau cewek setengah. Kalau cewek setengah nggak ada masalah. Karena apa? Uangnya nggak akan berkurang. Jadi kalau dia mau save, mau dia simpan kayak gitu, ya nggak akan berkurang. Karena nanti calon suaminya yang akan membiayai kehidupannya. Makanya kalau di Indonesia itu uang suami, uangnya istri, uang istri ya uangnya istri. Itu Makosido Syariah kenapa laki-laki itu mendapat warisan satu, perempuan setengah. Itu ya aturan-aturan yang ada di dalam syariat agama Islam itu juga sesuai dengan pada kodratnya masing-masing. Itu jadi kodratnya masing-masing. Kemudian juga dibahas di video itu, kenapa wanita banyak yang masuk neraka ketimbang laki-laki. Sebenarnya sih kalau misalkan wanita tersebut apa ya, bukan potensinya itu apa, berarti ini juga ya cenderung masuk neraka, enggak juga sih sebenarnya. Karena gini, kalau misalkan seorang istri tersebut durhaka saja sama suaminya, ya otomatis dia masuk neraka. Kemudian misalkan membuka aurat saja seperti itu, otomatis sudah. Dan potensi-potensi untuk apa ya, berbuat maksiat memang kebanyakan di wanita kayak gitu. Kalau kalau secara psikologi orang ya, kalau misalkan saya buka aurat, misal anggaplah celana pendek kan aja, katungan kayak gitu aja. Agak sulit sih kalau untuk saya itu ada orang-orang yang gimana kayak gitu kan. Paling jijik ya iya kayak gitu. Tapi kalau cewek dia buka bagian apa aja sudah otak cowok-cowok ya sudah miring semua. Itu yang jadi masalah. Tapi bukan berarti wanita atau istri yang apa harus taat kepada suaminya, kemudian menjadi apa surga, keridoan apa istri adalah keridoan suaminya, itu bukan berarti yang laki-laki ini harus main pukul aja, enggak, main kasar kayak gitu kan. Bang kayak gitu, yang perempuan misalkan mau ngebalas, wah durhaka. Nggak seperti itu juga. Itu ada aturannya juga di situ. Nggak, kita seorang laki-laki tidak boleh main pukul, main apa segala macam, apalagi sampai menzolimi seperti itu. Itu juga ada hukuman-hukumannya juga kayak gitu. Contoh lagi misalkan di dalam hadis ya, di dalam hadis Sunan Abu Daud itu, kalau misalkan saya seorang laki-laki misalkan ngakuin nih, saya ya wahai Rasulullah, saya ini berzina dengan si fulan, si B, kayak gitu, kayak gini. Oke. Kemudian ketika si wanita si B ini ditanyain, kamu berhubungan berzina nggak dengan si A? Enggak,
Saya nggak ngapa-ngapain sama si Rohim. Maka yang dirajam cuma saya, bukan wanitanya. Itu juga ada hadisnya, ada hukumnya. Jadi aturan yang diatur di dalam syariat agama Islam bukan untuk mendiskriminasi, bukan untuk menomorduakan wanita, tetapi memang itu sudah kodratnya masing-masing yang diatur oleh syariat agama Islam. Itu sudah sesuai kodratnya. Itu. Uh, Contoh seperti jawabannya kalau misalkan gampangnya itu Sayyidah Aisyah. Wah itu nggak beliau adalah wanita yang memang betul-betul cerdas itu. Bahkan banyak hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah. Itu bahkan kalau di dalam kitab ada khusus itu mengenai ketidaksepakatan jawaban-jawaban Aisyah terhadap pandangan para sahabat. Itu teman-teman bisa baca di dalam kitab Al-Ijabah di Mastadrakahu Aisyah ala Sahabah. Di situ itu kalau teman-teman baca itu betapa cemerlangnya Sayyidah Aisyah. Belum lagi Ummi Salamah, belum lagi Hindun, itu yang waktu perang betul-betul habis-habisan bersama suaminya. Itu ya sama, semua kedudukannya sama, laki-laki dan perempuan itu tidak ada masalah, hanya ya sifatnya teknis saja di dalam hubungan rumah tangga, kemudian yang lain-lain itu memang diatur seperti itu. Ya beda lah kalau misal dengan agama yang lain. Tapi ya di dalam hubungan rumah tangga kalau saya melihat di Kalimantan rasanya tidak ada bedanya antara agama Islam, Kristen, Katolik, Kristen dan lain sebagainya. Perasaan tidak ada bedanya itu. Kalau kita hitung masalah kodrat, ya laki-laki bekerja, perempuan ya di rumah seperti itu. Kalau misal kebalikannya biasanya sih gimana, soal laki-laki tersebut kayaknya sudahlah, itu semua semua agama kayaknya, pemeluk agama kayaknya sudahlah, laki-laki itu kayaknya nggak ada harganya. Itu saja. Dan kita laki-laki juga kalau misalkan kerjaan kita dibantu oleh istri malah mantap, kan? Ya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau misalkan ada kata-kata saya yang menyinggung hati teman-teman, juga ada kata-kata yang salah yang keluar dari mulut saya kayak gitu, baik ini di konten ini atau di konten-konten sebelumnya. Saya juga membutuhkan masukan, pertanyaan juga dari teman-teman semuanya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.